Sekte adalah kelompok kecil atau organisasi yang memiliki pandangan atau ajaran agama, filosofis, atau ideologis yang berbeda secara signifikan dari ajaran atau keyakinan yang umum diterima dalam masyarakat. Anggota sekte cenderung mengikuti pemimpin spiritual atau tokoh karismatik yang memegang otoritas dalam kelompok tersebut, dan seringkali memiliki struktur hierarki yang ketat. Beberapa sekte dapat menjadi kontroversial atau dianggap sebagai gerakan ekstremis, sementara yang lain mungkin lebih terfokus pada spiritualitas atau praktik keagamaan alternatif. Di Indonesia, beberapa contoh sekte yang pernah dikenal atau masih aktif termasuk 1. Gavatar. Kelompok ini muncul pada awal tahun 2010-an dan diketahui memiliki pandangan yang dianggap menyimpang dari Islam. Mereka percaya pada sosok pemimpin yang disebut Yahya, dan telah terlibat dalam kontroversi terkait klaim keagamaan dan kegiatan mereka di wilayah tertentu. 2. Ajaran kepercayaan aliran Liaiden. Kelompok ini dianggap sebagai sekte karena ajaran dan keyakinan mereka yang mengakui sosok Lia Aminuddin sebagai nabi terakhir. Mereka juga memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ajaran agama Islam dan membangun komunitas mereka sendiri di beberapa tempat di Indonesia. 3. Pemujaan aliran kepercayaan Ayah Panji. Sekte ini terkenal karena keyakinan pada tokoh Ayah Panji sebagai sosok yang dianggap memiliki ilmu spiritual dan kemampuan gaib yang luar biasa. Mereka sering melakukan ritual dan upacara yang berbeda dari praktik keagamaan yang diakui secara resmi di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan sekte-sekte ini seringkali menuai kontroversi dan dapat memiliki implikasi sosial, politik, dan keamanan yang serius di masyarakat. Di Indonesia, tidak semua sekte secara langsung dilarang, tetapi beberapa sekte atau kelompok yang dianggap mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, atau mengajarkan ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang diakui secara resmi dapat dilarang atau diawasi ketat oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengawasi dan memantau aktivitas sekte-sekte yang dianggap kontroversial atau berpotensi membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat. Jika sekte-sekte tersebut terlibat dalam kegiatan ilegal, ekstremisme, atau pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas termasuk pembubaran atau penindakan hukum terhadap anggotanya. Namun demikian, penting untuk membedakan antara kebebasan beragama dan praktik keagamaan yang dilindungi oleh konstitusi dengan aktivitas yang dapat membahayakan masyarakat atau melanggar hukum. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kepentingan umum dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, dan pemerintah mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang tidak termasuk dalam 6 agama resmi tersebut. Sebagai negara dengan keberagaman agama dan kepercayaan, Indonesia menghormati hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka selama sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia atau membahayakan keamanan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa aliran kepercayaan atau komunitas kecil yang memiliki pandangan atau ajaran yang tidak termasuk dalam 6 agama resmi dapat dibiarkan beroperasi dan beribadah di Indonesia selama mereka menjalankan aktivitas mereka secara damai dan sesuai dengan hukum. Namun demikian, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memantau aktivitas kelompok-kelompok tersebut jika diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, ada beberapa aliran kepercayaan atau komunitas kecil yang diperbolehkan untuk beroperasi dan menjalankan kegiatan keagamaan mereka, meskipun mereka tidak termasuk dalam 6 agama resmi yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Beberapa contoh antara lain. 1. Kepercayaan Sunda Wiwitan. Ini adalah kepercayaan tradisional yang berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat. Mereka memiliki keyakinan terhadap roh-roh leluhur, alam semesta, dan praktik-praktik keagamaan tradisional yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal. 2. Kepercayaan Baduy. Komunitas Baduy di Banten juga memiliki kepercayaan dan tradisi keagamaan mereka sendiri yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Mereka menerapkan pola hidup yang sederhana dan menjalankan upacara-upacara keagamaan tradisional.
3. Kepercayaan Kaharingan. Ini adalah kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan yang mempercayai adanya roh-roh alam dan leluhur serta menjalankan berbagai praktik keagamaan yang terkait dengan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan kehidupan setelah kematian. 4. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah kelompok kepercayaan yang tidak terikat pada agama resmi tertentu dan mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai bentuk dan nama. Mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan praktik keagamaan dan kepercayaan mereka sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Orang bisa percaya pada sekte karena beberapa alasan yang kompleks dan bervariasi, termasuk 1. Pencarian spiritualitas. Beberapa orang mencari jawaban atas pertanyaan eksistensial atau kebutuhan spiritual mereka. Sekte-sekte sering menawarkan ajaran atau pandangan yang menjanjikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, tujuan, atau keberadaan manusia. 2. Pengaruh sosial. Orang sering bergabung dengan sekte karena dipengaruhi oleh keluarga, teman, atau lingkungan sosial mereka. Tekanan dari orang-orang di sekitar bisa membuat seseorang merasa perlu untuk bergabung dengan kelompok tertentu. 3. Kekhawatiran atau krisis pribadi. Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan atau krisis pribadi, seperti kehilangan, kebingungan, atau kekecewaan, mungkin lebih rentan terhadap pengaruh sekte yang menawarkan harapan atau solusi atas masalah mereka. 4. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin sekte sering memiliki karisma dan kepemimpinan yang kuat yang mampu menarik dan mempengaruhi pengikut mereka. Mereka mungkin menjanjikan pemenuhan kebutuhan spiritual atau materi yang menggoda bagi anggota kelompok. 5. Kontrol mental. Beberapa sekte menggunakan teknik-teknik manipulatif atau kontrol mental untuk mempengaruhi dan mengendalikan anggotanya. Ini bisa termasuk isolasi sosial, pengendalian informasi, atau penggunaan tekanan psikologis untuk memanipulasi keyakinan atau perilaku individu. 6. Rasa kepentingan dan keanggotaan. Orang-orang mungkin bergabung dengan sekte karena merasa bahwa kelompok tersebut memberikan identitas, tujuan, atau komunitas yang mereka cari dalam hidup mereka. 7. Pencarian kebebasan atau pembebasan. Beberapa orang mencari kebebasan dari aturan atau konvensi sosial yang dianggap membatasi. Mereka mungkin tertarik pada sekte yang menjanjikan pembebasan atau pemenuhan keinginan mereka yang dianggap terlarang. Penting untuk diingat bahwa keputusan untuk bergabung dengan sekte seringkali kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Orang-orang yang terlibat dalam sekte mungkin memiliki kebutuhan atau pengalaman pribadi yang berbeda, dan pendekatan yang efektif untuk membantu mereka keluar dari kelompok tersebut juga bisa bervariasi. Menghadapi orang yang terlibat dalam sekte tertentu memerlukan pendekatan yang sensitif dan bijaksana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Pahami latar belakang. Usahakan untuk memahami latar belakang dan pengalaman individu yang terlibat dalam sekte. Mungkin ada alasan atau kebutuhan yang mendasari keputusan mereka untuk bergabung dengan kelompok tersebut. 2. Jalin komunikasi terbuka. Buka komunikasi dengan orang tersebut secara terbuka dan penuh kasih. Jangan menilai atau menyalahkan mereka atas keyakinan atau pilihan hidup mereka. Dengarkan dengan empati dan berikan dukungan yang diperlukan. 3. Tunjukkan perhatian dan peduli. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan kesejahteraan mereka dan siap membantu jika dibutuhkan. Berikan dukungan moral dan bantuan praktis sesuai kebutuhan mereka. 4. Hindari konfrontasi langsung. Hindari konfrontasi langsung atau sikap yang menghakimi. Ini dapat membuat orang tersebut defensif atau menutup diri dari percakapan yang produktif. 5. Sediakan informasi yang akurat. Jika memungkinkan, sediakan informasi yang akurat dan berimbang tentang sekte atau kelompok yang terlibat. Berikan kesempatan bagi mereka untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda. 6. Tawarkan dukungan sumber daya. Tawarkan sumber daya dan bantuan yang dapat membantu mereka memahami konsekuensi dari keterlibatan dalam sekte, termasuk bimbingan spiritual, konseling psikologis, atau dukungan kelompok. 7. Hormati batas-batas pribadi. Hormati batas-batas pribadi dan keputusan individu. Jangan memaksakan pandangan atau nilai-nilai Anda kepada mereka. Biarkan mereka merasa aman dan didengar dalam proses pembicaraan. 8. Kolaborasi dengan ahli. Jika situasinya kompleks atau memerlukan bantuan profesional, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan ahli terlatih, seperti konselor, psikolog, atau pekerja sosial, yang memiliki pengalaman dalam membantu orang yang terlibat dalam sekte.
Ingatlah bahwa setiap individu memiliki perjalanan dan proses yang unik dalam menghadapi keyakinan dan keputusan hidup mereka. Penting untuk mendekati situasi ini dengan penuh pengertian, empati, dan rasa hormat terhadap otonomi dan martabat individu.